Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat dan kita bisa belajar mengenai materi yang minggu ini akan Bapak sampaikan, yaitu obat yang mempengaruhi air dan elektrolit. Apa itu elektrolit? Elektrolit biasanya merupakan mineral yang terlarut dalam darah dan cairan lainnya. Biasanya berbentuk ion sehingga bermuatan listrik. Ini bisa berupa kalsium, klorida, magnesium, fosfor, kalium, natrium, serta garam termasuk klorida bikarbonat dan fosfat. Jadi di dalam tubuh selain ada nutrisi juga ada listrik ya ternyata. Muatan-muatan listrik tersebut sangat diperlukan untuk mengatur kadar air dalam tubuh, menjaga keseimbangan pH tubuh, dan berperan penting dalam fungsi otot dan fungsi-fungsi lainnya di dalam tubuh. Termasuk mungkin cara berkomunikasi antara sel satu dan sel yang lain, terutama di sel-sel saraf. Karena dengan adanya muatan listrik, ada perbedaan potensial dari ujung sel saraf ke ujung yang lain, maka akan mengalir informasi atau transmisi yang akan disampaikan oleh satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Selain itu, fungsi elektrolit adalah menjaga sel-sel tubuh dan berbagai fungsi penting dalam tubuh agar dapat berjalan dengan normal. Juga membantu sel menghasilkan energi dan menjaga stabilitas dinding sel. Selain itu, elektrolit diperlukan untuk menghasilkan listrik, membantu menggerakkan air dan cairan dalam tubuh. Tetapi di dalam tubuh ini elektrolit ada batasnya, tidak boleh berlebih, juga tidak boleh kurang. Kalau berlebih bagaimana? Dia akan dibuang, artinya diturunkan dengan mekanisme tersendiri. Kemudian kalau kurang, maka tubuh akan meminta kita akan mempunyai kebutuhan sendiri dari makanan atau minuman yang kita makan. Mengambilnya dari luar gitu kalau kurang. Coba saudara lihat juga kalau misalkan kita kekurangan elektrolit, maka keadaan tubuhnya lemah, lesu, dan itu paling gampang dari pasien yang ada di rumah sakit. Mereka perlu asupan elektrolit dari luar, ya dengan cara bagaimana? Ya diinfus gitu. Nah, salah satu proses pengeluaran
elektrolit atau cairan yang berlebih adalah ini diuretik. Diuretik biasanya bekerja pada ginjal untuk meningkatkan ekskresi air dan natrium klorida. Sebagian besar diuretik bekerja dengan menurunkan reabsorpsi elektrolit oleh tubulus ginjal. Nah, di ginjal itu setelah dikeluarkan atau difiltrasi, maka sebagian elektrolit akan direabsorpsi kembali. Jadi tidak semua dibuang. Begitu. Ini juga untuk mencegah bahwa tubuh kita jangan sampai terlalu banyak kehilangan elektrolit ini. Kemudian reabsorpsi garam dan air dikendalikan oleh hormon aldosteron dan vasopressin. Ini dua hormon ini adalah hormon diuretik atau antidiuretik hormon. Ekskresi elektrolit meningkat diikuti oleh peningkatan ekskresi air yang penting untuk mempertahankan keseimbangan osmotik. Jadi selain diperlukan untuk pengantaran listrik, adanya elektrolit di dalam darah atau di cairan tubuh itu juga dia mempunyai tekanan osmotik sendiri, sehingga ketika elektrolit ini keluar, maka keseimbangan osmotik ini akan terganggu sedikit. Kemudian adanya proses pengeluaran ini juga diikuti dengan pengeluaran air yang ada di dalam tubuh, supaya osmotiknya itu tidak terjadi perbedaan yang besar. Nah, penggunaan diuretik oleh manusia karena sifatnya mengeluarkan elektrolit dan cairan, maka diuretik digunakan untuk mengurangi edema pada penyakit hipertensi, kemudian gagal jantung kongestif, penyakit ginjal, dan penyakit sirosis hepatis. Diuresis sendiri dapat terjadi dengan beberapa cara. Adanya rangsangan dari luar ginjal. Ini pertama dengan menghambat hormon antidiuretik dengan memberikan air yang banyak. Kemudian larutan hipotonik dan alkohol. Itu sebabnya ketika kita minum banyak, maka dorongan untuk ke belakang itu akan lebih sering ya. Kemudian meningkatkan cardiac output. Otomatis akan meningkatkan peredaran darah di ginjal. Ini obatnya terutama dengan digitalis. Kemudian memobilisasi cairan udema perifer. Dalam hal ini protein albumin ini berperan penting sekali.
albumin sendiri sudah ada di dalam darah dan terlarut di dalam darah. Kemudian pada ginjal sendiri, kalau tadi dari luar ginjal, kalau ini pada ginjal sendiri sebagai diuretik. Yang pertama pada tubulus renalis proximal bisa mencegah reabsorpsi air. Ini salah satu mekanisme kerja dari diuretik osmotik. Jadi mencegah reabsorpsi kembali. Kemudian pada ansa Henle ascendens, ini tempat kerjanya loop diuretik, menghambat transportasi klorida dan reabsorpsi natrium, sehingga meningkatkan volume dari urin. Air yang keluar atau sisa-sisa air yang keluar ini akan meningkat karena adanya penghambatan transportasi klorida dan reabsorpsi natrium di ansa Henle. Contoh obatnya ini furosemid, ethacrylic acid, dan bumetanide. Kemudian pada cortical diluting segment ansa Henle, ini mencegah reabsorpsi natrium. Ini adalah tempat kerjanya thiazid. Golongan-golongan thiazid ini bekerja pada tempat ini. Yang terakhir pada tubulus distal, ini mengeluarkan natrium, tetapi dia menarik klorida yang ada. Di sini bekerja obat triamteren, amilorid, spironolakton. Bila natrium tidak diabsorpsi, maka air juga tidak akan diabsorpsi. Hasilnya diuresisnya akan meningkat. Nah, ini proses penyaringan di ginjal. Yang merah itu arteri, yang biru adalah vena, kemudian yang kuning adalah saluran urin. Ada glomerulus di situ, kemudian disaringnya di glomerulus, kemudian ditangkap oleh kapsul Bowman. Urin akan melewati tubulus proksimal, kemudian dia akan lewati tikungan yang disebut loop ansa Henle, melalui tubulus distal, kemudian ada ductus colligens yang berakhir kepada kandung kemih. Nah, obat yang bekerja pada tubulus proksimal ini seperti karboanhidrase hemer. Jadi golongan-golongan karboanhidrase. Kemudian pada tubulus distal ini ada aldosteron antagonis,
kemudian diuretik hemat kalium, dan tiazid. Pada loop diuretik, pada Ansa Henle itu ada loop diuretik. Penggolongan dan mekanisme kerja diuretik. Jadi golongannya itu ada 5. Pertama golongan tiazid, kemudian ada golongan diuretik kuat atau loop diuretik, kemudian golongan diuretik hemat kalium, kekuatan yang kemudian ada penghambat anhidrase karbonik, dan ada diuretik osmotik. Urutan kekuatan diuresis dari urutan yang pertama yang paling kuat itu loop diuretik. Ini 15-25% mengeluarkan natrium. Contoh obatnya adalah furosemid, bumetazid, asam etakrinat. Kemudian yang sedang ini 5-10% mengeluarkan natrium. Contoh obatnya adalah tiazid, kortalidon, klopamid, sipamod, meprosid. Yang paling ringan ini sekitar 5% ekskresi natrium, triamteren, amlodrid, dan spironolakton. Efek-efek yang tidak diinginkan dari diuretik adalah kehilangan atau kekurangan kalium. Tandanya ini akan mempengaruhi dari otot, kemudian konstipasi, anoreksi, perubahan ECG, ST depresi, inversi gelombang T, perpanjangan QT interval. Jadi kalium ini akan berpengaruh karena tubuh biasanya kalau dia mengeluarkan natrium, maka kaliumnya yang ditahan. Atau sebaliknya, kalau kaliumnya keluar, maka natriumnya yang ditahan. Ini adalah keseimbangan dari elektrolit antar darah dengan urin. Juga untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik antara darah dengan urin pada proses penyaringan urin, sehingga harus seimbang di antara kedua cairan ini gitu. Tetapi kalium juga diperlukan di tempat lain. Ketika kaliumnya kekurangan, maka tempat lain kekurangan, sehingga fungsi-fungsi di bagian tubuh yang lain juga akan berkurang. Nah, kekurangan kalium ini dapat diatasi dengan intake kalium lewat diet, artinya lewat makanan, milimol per hari. Kemudian ya kebutuhannya sekitar 8
milimol per hari ya. Kemudian intermittent dengan diuretik hemat kalium. Jadi pergantian diuretik yang satu dengan diuretik hemat kalium, sehingga kaliumnya tidak keluar banyak. Kemudian ada kalium tambahan dalam bentuk obat. Ini contoh obatnya adalah Asparka. Yang keempat adalah dengan kombinasi obat-obat penghambat kalium. Kita lihat masing-masing diuretiknya. Yang pertama adalah golongan tiazid. Selain mempunyai sifat diuresis, juga mempunyai efek vasodilator walaupun kecil. Efektif bila digunakan per oral. Tiazid kurang mempengaruhi keseimbangan asam basa. Dia dapat mengeluarkan kalium sehingga akan terjadi hipokalemi. Tadi efeknya salah satunya adalah hipokalemi. Posologinya ini, obat-obatannya ini klorotiazid, kemudian hidroklorotiazid, flumetiazid, hidroflumetiazid, politiazid, bentiazid. Ini dosis penggunaan sama dosis maksimal. Kemudian kedua, golongan diuretik kuat atau bisa disebut loop diuretik. Ini bekerja dengan cepat dan kuat dalam meningkatkan ekskresi cairan. Sering digunakan dalam keadaan emergensi. Ini dapat menyebabkan hipokalemia berat. Penggunaan bersama digoxin harus diwaspadai karena toksisitas digoxin akan meningkat. Dosis besar akan menyebabkan ketulian karena mengganggu keseimbangan cairan di endolim atau di dalam telinga. Bekerja pada Ansa Henle sehingga lebih poten, dan tetapi potensia sebagai antihipertensi ini kurang karena tidak berefek pada vasodilator. Contohnya adalah furosemid. Ini dalam bentuk tablet atau bisa juga diinjeksikan. Furosemid masih efektif pada kegagalan jantung dan ginjal, di mana diuretik yang lain adalah gagal di sana. Furosemid diekskresikan melalui urin dan feses. Efek yang tidak diinginkan adalah gangguan-gangguan elektrolit dan hipotensi. Kadang juga ada nausea atau pankreatitis dan tuli, terutama pada pemberian intravenous secara cepat pada insufisiensi ginjal. Yang ketiga adalah diuretik hemat kalium. Merupakan diuretik yang lemah atau ringan. Penggunaannya biasanya dikombinasikan dengan tiazid atau diuretik kuat untuk mencegah pengeluaran ion kalium yang berlebihan. Bekerja pada tubulus distal ginjal, menghambat reabsorpsi natrium dan air, dan meretensi ion kalium. Contoh diuretik hemat kalium ini antagonis aldosteron, antagonis hormonnya, kemudian triamteren dan amiloid. Kemudian nomor 4,
adalah golongan penghambat anhidrase karbonik. Ini juga merupakan diuretik yang lemah, jarang digunakan untuk efek diuretiknya. Karbonik anhidrase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi CO2 plus H2O menjadi H2CO3. Enzim ini terdapat dalam korteks renalis, pankreas, mukosa lambung, dan mata. Contoh obatnya adalah asetazolamid, metazolamid. Asetazolamid dan tetes metadorzolamid ini menghambat pembentukan cairan bola mata dan digunakan untuk glaukoma. Jadi CO2 selain diekspresikan di paru-paru, ditukar dengan oksigen langsung di sana, CO2 juga bisa diekspresikan di ginjal atau di uresis ini. Caranya adalah dengan mengubah CO2 yang terlarut menjadi H2CO3 sehingga bisa dikeluarkan dengan mudah pada ginjal. Dan tentu saja tadi harus diingat ketika pengeluaran elektrolitnya lebih banyak, maka air yang dikeluarkan juga akan lebih banyak, sehingga pembentukan H2CO3 ini otomatis akan meningkatkan urin. Jadi proses diuresisnya jalan. Ketika enzim ini dihambat, maka pembentukannya juga tidak akan ada. Kemudian yang kelima adalah osmotik diuretik. Diuretik golongan ini jarang digunakan pada gagal jantung karena dapat meningkatkan volume darah secara akut. Contohnya adalah manitol. Manitol digunakan pada edema cerebral dengan dosis 1 gram per kilogram berat badan. Sebagai larutan 20% diberikan lewat infus intravena dengan kecepatan yang cepat. Manitol juga digunakan untuk mengurangi meningkatnya tekanan intraokuler. Pengobatan dengan diuretika. Untuk menurunkan volume darah dan cairan intestinal, maka harus ditingkatkan ekspresi dari natrium klorida dan air. Diuresis cepat perlu pada edema paru. Ini diberikan furosemid dan asam etrakinat secara intravena. Kemudian pada edema di keadaan payah jantung, sakit penyakit hati, dan sindrom nefrotik, maka ada tambahan suplemen kalium. Pada edema keadaan payah ginjal digunakan diuretik kuat pada dosis besar. Kemudian penggunaan diuretik pada hipertensi karena ekspresi natrium dan vasodilatasi tiazid, dipilihlah sebagai obat pada keadaan hipertensi.
Kemudian nomor 6 pada diabetes insipidus, tiazid dapat menurunkan ekskresi air. Ini saudara tahu diabetes insipidus itu apa? Ini istilah untuk seseorang yang terlalu sering buang air kecil, sehingga terjadi ketidakseimbangan cairan di dalam tubuhnya karena terlalu banyak pengeluaran. Maka diberikan obat tiazid, ini pengeluarannya akan dikurangi oleh tiazid. Yang ketujuh adalah batu ginjal. Diberikan tiazid, ini akan menurunkan ekskresi dari kalsium, di mana kalsium ini salah satu mineral yang bisa membentuk, bisa mengendap di ginjal sebagai batu. Ketika dia bersedimentasi atau mengendap, maka akan menjadi batu di sana dan menghambat pengeluaran air di saluran tersebut. Kemudian keadaan yang terakhir adalah hiperkalsemia. Ini diberikan furosemidosis tinggi secara intravena dan diabsorpsi lagi di tubulus, sehingga reabsorpsi kalsium di tubulus ini akan menurun. Efek sampingnya ada hipokalemia, efek samping dari tiazid, kemudian hiperurikemia, hampir semua diuretik, ditandai dengan asam urat yang meningkat. Ini ketika asam urat meningkat, maka dia akan mengendap di sendi-sendi tubuh dan dapat menyebabkan gout arthritis. Gangguan toleransi glukosa pada diabetes mellitus ini terutama oleh tiazid dan furosemid. Kemudian hiperkalsemia oleh tiazid, hiperkalemia pada diuretik hemat kalium, kemudian ada sindroma edema idiopatik pada diuretik kuat, ada volume depletion pada diuretik kuat. Pada diuretik kuat ini pemberiannya harus disertai dengan minum air yang banyak untuk mencegah nomor 7 ini ya. Kemudian ada hiponatremia pada furosemid dosis besar. Sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mudah-mudahan saudara mengerti dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Kalau kesalahan penyampaian murni itu 100% dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.